Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin Jeblok Tirtonil Molo Kasihan Bantul yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih semangat, masih sehat semua untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1 menit karena di sini ada tulisannya maksimal 15 menit. Makasih Mas. Soalnya ditelepon mengantuk sehingga. Coba mengantuk Bu. Kalau saya ngantuk karena tadi malam saya enjoy lihat di video di YouTube itu pengajiannya Ustadz siapa saya lupa. Tapi beliau mengatakan bahwasanya umur manusia itu tidak akan lebih dari 1500 tahun. Jadi kalau sekarang sudah 1444 Hijriah, maka tinggal 56 tahun lagi. Tapi nek sing sepuh-sepuh bersyukur. Artinya yang sekarang usianya sudah di atas 40 tahun ke atas, kemudian kalau usianya sudah 70 yang sedikit lah mengalami kiamat. Tapi yang usia-usia kecil-kecil, usia di bawah 20 tahun itu kita berdoa saja, mudah-mudahan juga tidak akan melihat ataupun mengalami yang namanya hari kiamat. Karena tadi malam itu katanya seorang muslim yang beriman dan yang baik itu adalah yang tidak melihat ataupun mengalami hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berdoa apapun yang ditakdirkan untuk kita itu yang jelas kita diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah dan kita semuanya mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan tenang. Katanya sari bebek gitu. Jadi kuncinya ternyata cuma satu untuk membahagiakan kehidupan kita sendiri. Terutama Ramadan kali ini itu adalah bagaimana menciptakan dan menghasilkan puasa Ramadan kita itu puasa yang berkualitas untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain, terutama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma satu, seneng atine. Nek lek poso niku pun seneng atine, insya Allah semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memang harus selalu membersihkan hati kita itu dari perkara-perkara yang memang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi diri kita, apalagi untuk orang lain yang tidak berhak kita urusi urusannya atau kita campur tangan urusannya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad mengatakan sebaik-baiknya muslim itu adalah yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Dan terus caranya mumpung ini masih hari mau ke 6 mungkin pas sahur kok niki wae. Dari buka Bu. Baru mau ke 6. Itu masih ada waktu untuk kita itu membersihkan hati kita sebersih mungkin. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kita kunci mulut kita itu
dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nek misalnya wingi-wingi sadurunge poso iki isih sok rasan-rasan tanggani gitu, maka kali ini kita kunci rapat-rapat lisan kita buka kunci itu hanya untuk membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran pun jangan hanya sekedar pas bulan Ramadan saja. Wah, momentum pas bulan Ramadan, wong sak ngertiku nek poso iki nek awan ora madang ora nembe, nek bengi melu tarawih golek sing cepet, bar kuwi tadarusan karo ngenteni jaburan. Jangan hanya seperti itu, tapi manfaatkan momen-momen Ramadan ini sebagai salah satu bentuk progres kita untuk menjadikan puasa kita itu berkualitas. Sangat rugi sekali kalau kita hanya memaknai Ramadan itu sekedar menahan haus, lapar dan hawa nafsu. Padahal Allah sudah berjanji kepada hamba-hambanya, wahai menungso sing beriman, ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, saya berjanji kepadamu. Apa itu ya Allah? Yang pertama, kalau di bulan Ramadan itu semua maafku akan kuberikan, semua nikmatku akan kulimpahkan, semua pintu surga akan aku bukakan, semua pintu neraka akan aku tutup rapat-rapat, dan semua rahmatku akan kuturunkan, serta yang terakhir semua setan akan kubelenggu. Ampunan, insya Allah kalau kita benar-benar bertobat, kita meminta ampun kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah akan mengampuni segala dosa kita semuanya, kecuali dosa syirik ataupun musyrik. Kemudian nikmat, insya Allah akan memudahkan segala urusan duniawi kita, rezeki kita dan lain sebagainya. Apalagi panjenengan sedoyo dari sekarang sudah mulai menghitung zakatnya. Tidak hanya dihitung sesuk aku nek ngekei THR putu-putuku pira yo, 10.000 20.000 yo, yuk klambine tuku pira yo, rotine tuku pira yo, sirupe tuku dan sebagainya. Tidak. Dahulukan hitung zakatnya agar rezeki kita yang diberikan oleh Allah itu semakin bersih. Jadi apa yang menjadi haknya Allah, apa yang menjadi itu di jalan Allah, kita dahulukan terlebih dahulu. Kemudian rahmat, alhamdulillah, tanpa kita sadari, tanpa kita telaah yang lebih dalam, ternyata di hari pertama puasa sampai hari ini, bahkan tadi menjelang subuh sekitar jam 2:30-3 itu, Allah sudah setiap hari memberikan rahmatnya. Apa itu? Hujan. Gitu Pak? Pendak sore hujan. Hujan itu rahmat, Bu. Hujan itu rahmat. Bahkan tadi jam 2 itu saya baru pulang dari masjid, itu sudah hujan. Kemudian pulang sahur, habis sahur langsung berangkat ke sini. Saya takutnya telat. Ternyata sampai sini saya nomor 1. Nek tak mirimi nganake hadiah kok untuk gelas adusin. Ya itulah keajaiban bulan Ramadan. Karena apa? Allah gak menginginkan hamba-hamba yang beriman yang puasa di bulan Ramadan ini, khususnya warga Jogja, khusus lagi warga Bantul, lebih detail lagi warga Tirtonirmolo, lebih spesifik lagi warga ini Jeblok itu. Saya pengen Gusti Allah iki lek do poso iki do kepanasan, lek do poso do ngelak, lek do poso do sambat. Makanya tiap hari dikasih hujan. Nek do arep sambat to karo aku, piye carane mlebu Masjid Al-Muhtadin. Kangge al bener iki. Oh bener. Mlebu Masjid Muhtadin. Bar kuwi sujud sirahmu dekekno ning ngisor luwih cendhek mbangane kok. Kemudian berdoalah kepada Allah sebaik-baik doa dan permintaan. Itu kata Allah. Karena apa? Allah yang lebih mengetahui apa yang kamu inginkan.
kebaikan. Allah lebih mengetahui apa yang kita ingin capai ataupun kita cita-citakan. Maka dari itu di bulan yang penuh nikmat, penuh rahmat, penuh ampunan dan sebagainya ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita sudah mengawali dengan bersabar melawan hawa nafsu kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik sampai pada titiknya tiap malam itu ada tadarusan Al-Quran, maka istiqomahkan. Menjalani sebuah istiqomah itu susah. Tapi kalau jenengan itu 30 hari full bisa membaca Al-Quran setiap hari paling tidak 1 lembar 1 hari, maka setelah Ramadan nanti meninggalkan kita pun maka harusnya tidak berat untuk memegang Al-Quran kemudian kita baca. Jangan hanya jadi Al-Quran itu sebagai hiasan di lemari rumah, di dinding rumah, dan di atas mimbar tanpa ada yang membaca sama sekali. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Seperti halnya saat kita ke masjid, apalagi subuh. Kemarin subuh saya jamaah di Masjid Al-Ikhwan Sonopakis. Katanya masjidnya baru, luar biasa. Orang-orang banyak, masjid itu sampai full, mulai dari yang tua, yang setengah tua, kemudian yang muda, agak muda, sampai anak-anak itu full. Tapi saya juga bersyukur di Masjid Muhtadin ini baru hari ke-6, alhamdulillah softnya sudah mengalami kemajuan. Bersyukur Pak, alhamdulillah. Artinya apa? Isih do kelingan karo masjid. Maka dari itu nek jenengan niku pengen puasanya berkualitas untuk diri sendiri dan keluarga khususnya, maka setiap jenengan ke masjid itu prinsipnya adalah apa? Jangan menjadi muslim yang egois. Ajak pasangannya. Sing kakung yo ngejak garwane, sing putune ra dijak yo nembung, Pak Bu aku tak melu. Ngono wis lanang wedok suami istri sudah berangkat ke masjid, ajak anak-anaknya. Tidak peduli itu anaknya yang sudah dewasa ataupun sudah menikah, ingatkan untuk selalu dekat dengan masjid. Apalagi yang punya anak-anak kecil. Nek ming subuh niku nak ming 2 rakaat apa? Nggih mboten. Nak ning mboten suwe to nek salat niku. Men kebetulan bae wong imamnya rada dawa, mesti ana sing rada glundel. Aku ora apa-apa ya, suarane dawa banget. Ajak, mari kita ramekan masjid. Dan masjid pun jangan kemudian berpikiran, wah dong nggawa cah cilik marai ora khusyuk. Kalau dari kecil tidak kita kenalkan masjid, bagaimana nanti besarnya, bagaimana nanti tuanya? Karena saya lihat juga masjid ini lebih banyak yang sepuh-sepuh daripada yang setengah sepuh. Opolek doning masjid ini nek wis tuwa sisan. Alasannya ning dienggo sangu mati. Nggih bener Bu. Oh sangat banget iki. Pun mah cepak kados iki. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang berkualitas. Kalau mau curhat dengan Allah, dan bulan ini adalah waktu yang tepat untuk kita berkeluh kesah, bersambat ria, bercurhat kepada Allah tentang apa semuanya yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Waktu yang paling tepat dan paling sempurna kita memohon kepada Allah. Kemudian menjaga hati agar kita selalu beristiqomah adalah jangan biasakan diri kita untuk melakukan perbuatan yang itu tidak berguna. Selalu ikut mencampuri hal-hal yang bukan urusan kita, tinggalkan itu semua. Kalau memang kita tidak harus berikut serta atau bercampur di situ, ngapain kita menawarkan diri? Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk beristighfar dan minta ampunan kepada Allah daripada mengurusi sesuatu hal yang tidak diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan stikernya yang ada di sini. Karena ini kita stikernya hanya jadi berpasang apa pasang? Kok bisa kincir yang tadi maksimal lebih 15 menit. Kita tambah sedikit lah. Bapak Ibu, satu hal
tambahan lagi bahwasanya ingat Ramadan ini semua keajaiban Allah itu diturunkan. Kalau tadi kita sudah membahas ternyata Allah itu masih kasihan kepada hamba-hambanya. Jangan sampai wong wingi sadurunge poso neng panas rong dino wilit nyangkut-nyangkuti wis pokoke rembug. Endi sing gunung Merapi jeblok, endi sing gunung Semeru yo melu jeblok, yo akhirnya panas banget. Nggih betul. Neng yo ibu-ibu yo do seneng. Alhamdulillah panasku bangku ga garing. Sing bapak-bapak sing susah, aku bang motor, bang mobil, andang kok malah udan seperti itu. Tapi yang jelas keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau jenengan mau bersyukur penuh dengan syukur, salah satunya hal yang paling mudah itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya di momen subuhan ini. Saya nggak menghitung berapa manusia yang ada di masjid ini. Tapi coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Yang tadi dari rumah berangkat, saat sudah melaksanakan wudhu, kemudian merapikan diri. Nah, kalau yang ibu-ibu menggunakan mukena, kalau bapak-bapak menggunakan pakaian, kemudian sarung serta pecisnya, sebelum keluar rumah menggunakan sandal mengucapkan bismillah. Dan sesampainya di masjid itu mengucapkan alhamdulillah, jajal kacung tak itu wong. Simpel loh Pak. Enten betul. Orang ngacung enten. Malah keporo ya ono sing malah mlaku saka omah tekan masjid wis sing mentolo ngrasani tanggane nggih enten. Itu syukur, hal yang paling kecil. Padahal jenengan jalan dari rumah menuju masjid itu Allah melindungi kita dengan sangat. Siji, sandali rapi gak teles, petang-petang gitu. Yang naik motor orang kentaan bensin, orang bani bocor, sing jalan kaki ra kesandung dan sebagainya. Allah melindungi kita. Karena Allah tahu dan yakin bahwasanya warga jeblok ini mau ke masjid untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Tapi apa yang kita lakukan? Adakah yang bersyukur dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lupa. Alhamdulillah kok masuk kulino. Ada yang seperti itu. Padahal syukur itu tidak mengenal batas. Ucapan yang paling mudah kita ucapkan tetapi paling susah kita amalkan. Bahkan kita seakan melupakan dan sengaja melupakan serta tidak menghiraukan fadilah-fadilah tentang rasa syukur tersebut. Makanya apa yang terjadi? Manusia itu sering diuji. Ada yang diuji dengan jodohnya. Mohon maaf, sampai hari ini mungkin belum dikasih jodoh oleh Allah. Ada yang diuji dengan pasangannya. Mohon maaf, mungkin sampai hari ini tidak diberikan amanah dari Allah, yaitu berupa momongan. Ada yang diuji dengan pasangannya. Mohon maaf, bendino hawane ning kerah kaya Tom and Jerry. Ada yang diuji dengan anaknya. Mohon maaf, anake kon salat angel, senengane malah ning blayang dhewe, sedangkan wong tuwane sregep ning masjid. Ada yang diuji dengan rezekinya. Gitu. Ketoke wong ora tau salat, nyambut gawene mempeng, bahkan terkesan pokoknya wis lali karo Gusti Allah. Tapi rezekinya lancar terus. Tapi ada juga yang sudah rajin beribadah, rajin berdoa, kemudian kerjanya itu luar biasa, tapi rezekinya nggak pernah mencukupi atau bahkan terkesan kurang. Itu semua ujian. Sedangkan kita manusia itu hanya pandai untuk mengeluh. Aku wis nyambut gawe saka esuk tekan esuk yo ming entuk duit semene. Nganggo ming bahasane. Bahasa aku ndelok tanggoku kae ketok elek nyambut gawe ming ungkang-ungkang sikil ngekeli HP, udut karo maca koran, wiwit duit mara dhewe. Mobil 5
sing loro bani 6 dan sebagainya. Jebule truk Bu, omahe lawange akeh banget dan sebagainya. Kita hanya membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita sendiri, tapi tanpa kita sadari bahwasanya nikmat yang diberikan kita itu lebih besar. Kita masih punya kesempatan untuk ibadah dan sebagainya. Bahkan mungkin yang orang-orang itu sudah sadar dengan kewajibannya, yaitu zakat. Kok ternyata seandainya zakatnya dihitung belum keluar nisabnya, maka kita kencangkan dengan sedekah kita, kita kencangkan dengan infak kita. Tapi yang sudah keluar nisabnya jangan ditunda-tunda. Kalau perlu kita persiapkan dari sekarang, karena itu penting. Yang menjadi penyakit masyarakat saat ini itu adalah lalai dengan zakatnya. Saestu. Aku yakin, dan itu bukti nyata real yang ada di lingkungan saya sendiri. Saya tidak usah jauh-jauh mencontohkan. Zakat kita itu ternyata kadang-kadang dilupakan. Etok-etoke ora metu nisabe. Etok-etoke isih duwe utang sing akeh. Wis sedekah yo ora tau, infak paling pol ming 2000, zakat ora gelem metu. Akhirnya apa? Hidupnya tuh seakan-akan kaya, tapi tidak pernah bahagia. Ono wae rembuke. Endi sing kita hilang, endi sing anake tabrakan, endi sing bojone ning rumah sakit operasi entek 200-an juta dan sebagainya. Itu teguran. Ngono wae menungso sing wani mentolo. Ya Allah, Gusti Allah kok lek ujian kowe ngene abote. Sedangkan dalam cuplikannya sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Maka kita bersyukur tatkala kita diuji dengan bentuk ujian apapun, kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, atau kita menghadapi masalah seberat ataupun seringan apapun masalah itu, anggap saja bahwasanya itu semua wujud kasih sayang Allah kepada kita. Dan tatkala kita diuji, kemudian ada masalah atau sedang dicoba oleh Allah, jangan pernah lari, apalagi lari dari Allah. Tapi saya yakin rata-rata wong menungso kuwi nek pas ana masalah iku lagi nyerah karo Gusti Allah. Surga ning masjid, surga jamaah, lek wiridan suwe dhewe, lek ndonga lek ngangkat tangane dhuwur dhewe, lek ndonga karo nangis-nangis. Ya Allah, kula kok ngeten iki berubah. Seperti itu. Tapi begitu masalahnya selesai, lewat masjid, jangankan berhenti nyopot sendal masuk masjid, wudu dan sebagainya, mengo we orang. Itu ya yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu semua, ayo mumpung masih hari ke-6 Ramadan, kita masih punya kesempatan. Kita bermuhasabah diri, menata hati kita agar kehidupan kita ke depan itu lebih tenang, lebih tentram, lebih damai, lebih sejahtera. Hati kita itu semakin bersih, tidak ada ganjalan-ganjalan apapun, karena seluruh penyakit hati itu berawal daripada hawa nafsunya manusia itu sendiri. Maka puasa ini momen yang sangat bagus untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang memang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya hati kita menjadi istiqomah untuk selalu beribadah, hati kita pun istiqomah untuk selalu melakukan kebaikan, dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena hanya stiker yang membatasi. Tulisannya cetok gue ada ini. Yang tadi mana yang enak dulu, aja ngomong suwe-suwe. Ceramah maksimal 15 menit. Dimas ngapunten Dimas iki. Itu rada dawa sithik. Akhirul qouli hadza wastaghfirullah lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.